kali ini kita akan belajar tentang sebelumnya. Siapa ayo yang masih ingat tentang apa sih limit itu? Ya, limit dalam bahasa matematika itu sendiri diartikan dengan istilah mendekati, sehingga nilai dari suatu limit dikatakan sebagai nilai pendekatan. Limit menjelaskan nilai suatu fungsi jika didekati dengan nilai tertentu. Mengapa demikian? Kenapa fungsi tersebut tidak langsung saja ditentukan pada titik tersebut? Pada semua titik, sehingga hanya bisa didefinisikan pada titik-titik di sekitaran titik tertentu tersebut. Adapun penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah yang pertama pada bidang fisika, limit digunakan untuk menentukan expired atau tanggal kadaluarsa dari suatu produk. Sedangkan pada bidang fisika, limit digunakan untuk menentukan kecepatan rata-rata suatu kendaraan. Dan pada bidang ekonomi, limit digunakan untuk menentukan besaran pajak, suku bunga rata-rata, dan menyelesaikan kasus jual beli tertentu. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih banyak beberapa lain. Kalian bisa cari sendiri ya. Kembali ke pokok bahasan kita. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri diartikan sebagai nilai terdekat pada suatu dot trigonometri. Adapun untuk mempelajari limit fungsi trigonometri, kalian harus mempersiapkan dulu materi prasyaratnya. Materi prasyarat dari limit fungsi trigonometri yang hendaknya kalian kuasai terlebih dahulu adalah yang pertama, sifat-sifat limit fungsi aljabar. Kemudian selanjutnya kalian perlu juga mempelajari tentang nilai perbandingan trigonometri. Selanjutnya yang tak kalah penting di sini adalah kalian harus mempelajari juga rumus-rumus trigonometri. Ketiganya hendaknya kalian kuasai dengan baik. Untuk itu saya akan mencoba mengingatkan kembali materi tersebut satu persatu. Yang pertama, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita ingat kembali materi yang sudah lalu, yakni tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang pertama, yakni limit X mendekati C untuk K, maka hasilnya adalah K itu sendiri. Ya, contohnya, jika diketahui limit X mendekati 3 untuk 7, maka hasilnya 7. Begitu pula, jika diketahui limit X mendekati min 2 untuk 7, hasilnya juga tetap 7. Jadi, berapapun X yang didekati, maka nilainya akan tetap 7. Karena 7 ini merupakan sebuah konstanta. Oke, sudah ingat ya sifat yang pertama. Sekarang kita lanjutkan sifat yang kedua. Sifat yang kedua yakni limit X mendekati C untuk X, maka hasilnya adalah T. Contoh, jika diketahui limit X mendekati 3 untuk X, maka hasilnya adalah 3. Sedangkan jika diketahui limit X mendekati min 2 untuk X, maka hasilnya adalah min 2. Jadi, karena di sini limitnya untuk X, maka kita tinggal lihat X-nya mendekati berapa. Kalau X-nya mendekati 3, maka hasilnya 3. Kalau X-nya mendekati min 2, maka hasilnya juga min 2. Selanjutnya, kita lanjut ke sifat limit yang ketiga. Sifat limit yang ketiga di sini yakni limit X mendekati C untuk K kali Fx
Jadi K kali Fx, di sini K-nya kita keluarkan sehingga menjadi K dikali limit X mendekati C untuk Fx. Lebih jelasnya simak contoh berikut ya. Misalkan diketahui limit X mendekati 3 untuk 2X, maka dia akan sama dengan 2-nya ke depan ya. 2 ini ke depan, berarti 2 dikali limit X mendekati 3 untuk X. Ya, berarti 2 dikali limit X mendekati 3 untuk X sesuai sifat yang nomor 2 tadi. Berarti kita substitusikan menggantikan X, berarti 2 kali 3 sehingga diperoleh hasilnya 6. Oke, saya contohkan satu lagi. Diketahui limit X mendekati min 2 untuk 4X misalnya, maka di sini 4-nya kita pindah ke depan dulu. 4 dikali limit X mendekati min 2 untuk X. Nah, selanjutnya 4 ini turun, 4 dikali nih limit X mendekati min 2 untuk X sesuai sifat yang kedua tadi ya, maka hasilnya adalah min 2 sehingga hasil akhirnya adalah 4 dikali min 2, hasilnya adalah min 8. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut pada sifat limit fungsi aljabar yang keempat. Di sini sifat yang keempat adalah limit X mendekati C untuk Fx ditambah Gx itu akan bisa kita pisah menjadi limit X mendekati C untuk Fx kemudian ditambah dengan limit X mendekati C untuk Gx. Sebagai contoh, misalkan di sini contohnya diketahui limit X mendekati 3 untuk 2X plus 3X misalnya, maka bisa kita uraikan menjadi limit X mendekati 3 untuk 2X ditambah dengan limit X mendekati 3 untuk 3X. Jadi di sini pendekatannya sama ya. Berarti 2 kali limit X mendekati 3 untuk X ditambah ini 3-nya juga ke depan, berarti 3 dikali limit X mendekati 3 untuk X. Ini 2-nya 2 dikali limit X mendekati 3 untuk X, hasilnya adalah 3. Yang di sini 3 ini turun, 3 dikali limit X mendekati 3 untuk X, tadi hasilnya adalah 3. Sehingga hasil akhirnya di sini adalah 2 kali 3 6 ditambah 3 kali 3 9, maka diperoleh hasil akhirnya adalah 15. Bagaimana? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, saya lanjut ya. Untuk sifat limit fungsi aljabar yang kelima, di sini hampir sama dengan sifat yang keempat tadi, yakni bedanya di sini adalah pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang adalah pengurangan. Di sini limit X mendekati C untuk Fx dikurangi Gx, maka akan kita uraikan menjadi limit X mendekati C untuk Fx dikurangi limit X mendekati C untuk Gx. Bagaimana contohnya? Kita buatkan contohnya. Misalkan diketahui limit X mendekati 3 untuk X dikurangi X, maka bisa diuraikan menjadi limit X mendekati 3 untuk 3X dikurangi limit
X mendekati 3 untuk X. Ya, ini yang depan di sini, kemudian ini yang belakang di sini. Operasinya adalah pengurangan. Oke, kita lanjut, kita hitung. Sama dengan ini 3-nya ke depan, 3. Jadi 3 ini ke depan ya. Ke depan. 3 limit X mendekati 3 untuk X dikurang. Tadi sifat yang kedua, jika ada limit X mendekati C untuk X, maka hasilnya adalah C. Di sini C-nya adalah 3, jadi hasilnya adalah 3. Selanjutnya 3 dikali, ini sama ya, sama bentuknya dengan ini, jadi hasilnya juga 3 dikurangi 3, sama dengan 9 dikurangi 3, hasilnya adalah 6. Cara lain bisa juga di sini limit X mendekati 3 untuk 3X min X. Ya, di sini saya tidak akan menguraikan, hanya untuk cross check apakah jawaban yang di sini sudah benar. Maka di sini saya mengerjakannya tidak dengan cara diuraikan, tetapi dengan dikerjakan biasa. Limit X mendekati 3 untuk 3X dikurangi X. Kita kurangi dulu. 3X dikurangi X hasilnya adalah 2X. Selanjutnya 2 ini ke depan. 2 dikali limit X mendekati 3 untuk X. Maka 2 dikali 3. Ini hasilnya 3 ya. Berarti hasil akhirnya adalah 6. Kalau kita lihat ternyata hasilnya sama. Ya. Kemudian kita lanjut ke sifat limit fungsi aljabar yang ke-6. Di sini bunyi sifatnya adalah limit X mendekati C untuk fx dikurangi gx sama dengan limit X mendekati C untuk fx, jadi diuraikan, kemudian dikali dengan limit X mendekati C untuk gx. Gimana contohnya? Contoh, misalkan limit X mendekati 5 untuk 2X dikali 3X. Maka sesuai sifat tersebut kita uraikan menjadi limit X mendekati 5 untuk 2X dikali limit X mendekati 5 untuk 3X. Selanjutnya, ini kalau kalian sudah sering mengerjakan, mestinya sudah hafal. Duanya kita pindah ke depan, ya. Kita pindah ke depan. 2 dikali limit X mendekati 5 untuk X dikali 3, jadi 3-nya ke depan, limit X mendekati 5 untuk X. Ini hasilnya selalu sama dengan pendekatan X-nya. Berarti hasilnya adalah 3 dikali 5 dikali yang ini ya, 3-nya ini ya, 3 dikali 5. 2 kali 5 10, 10 kali 3 30, kali 5 berarti 150. Kita akan cek apakah jawaban tersebut sudah benar. Kita cek di sini sama dengan limit X mendekati 5. Ini kita kalikan 2 kali 3 adalah 6. X kali X berarti X kuadrat. 6 dikali limit X mendekati 5 untuk X kuadrat. X kuadrat kita uraikan jadi 5-nya kita masukkan ya, 5 kuadrat berarti 6 dikali 25, sehingga hasil akhirnya adalah 150.
Silakan di cross check, ternyata hasilnya sama. Bagaimana? Sifat ke-6 sudah ingat ya? Kita lanjut ke sifat berikutnya, yakni sifat yang ke-7. Untuk sifat limit fungsi aljabar yang ke-7, kalau tadi ada perkalian, sekarang ada pembagian. Di sini sifat yang ke-7 berbunyi limit x mendekati c untuk fx per gx ya akan sama dengan, kita uraikan masing-masing menjadi limit x mendekati c untuk fx kemudian dibagi dengan limit x mendekati c untuk gx. Contoh, diketahui limit x mendekati 1 untuk 8x dibagi 2x. Maka kalau kita uraikan sesuai sifatnya, akan kita peroleh limit x mendekati 1 untuk 8x dibagi dengan limit x mendekati 1 untuk 2x. Selanjutnya, ini 8-nya kita pindah ke depan, 8 dikali limit x mendekati 1 untuk x per 2 dikali limit x mendekati 1 untuk x. Selanjutnya kita sederhanakan, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian limit x mendekati 1 untuk x hasilnya adalah 1 per 1 tetap 1. Berarti hasil akhirnya adalah 4. Bagaimana? Sudah yakin dengan jawabannya? Perlu dicek? Oke, kita cek dulu ya. Sini, limit x mendekati 1 untuk 8x per 2x. Kita lihat angkanya di sini. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Limit x mendekati 1, 8x dibagi 2x hasilnya adalah 4. Ketemu dengan limit untuk konstanta seperti sifat yang pertama. Tadi kalau konstanta, berapapun nilai yang didekati oleh x, maka hasilnya tetap konstanta itu sendiri. Berarti hasilnya adalah 4. Ternyata kalau kita cross check hasilnya sama. Sudah benar ya berarti? Sekarang kita lanjut ke sifat yang ke-8. Yang ke-8 di sini adalah perpangkatan ya. Limit x mendekati c untuk fx pangkat n akan dengan limit x mendekati c fx baru dipangkatkan dengan n. Contohnya, sebuah soal limit x mendekati 2 untuk x pangkat 3. Maka bisa diperoleh dengan cara limit x mendekati 2 ya, c-nya 2 untuk x, kemudian kita pangkatkan dengan 3. Limit x mendekati 2 untuk x, ini sifat yang kedua, berarti hasilnya adalah nilai yang didekati oleh x, yakni 2. Jadi 2 pangkatnya 3, hasil akhirnya adalah 8. Ada yang ditanyakan sifat yang ke-8? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke sifat yang terakhir. Sifat limit fungsi aljabar yang terakhir, yakni limit x mendekati c, ini c ya, untuk akar pangkat n dari fx itu akan sama dengan akar pangkat n dari limit x mendekati c untuk fx. Tetapi di sini harus kita ingat, di sini mempunyai syarat, yakni syaratnya adalah limit x mendekati c untuk fx harus lebih dari 0. Dan syarat selanjutnya di sini n harus bilangan genap. Syarat ini harus dipenuhi untuk bisa menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan bentuk akar. Dicontohkan ya, contoh kita punya sebuah limit yang memuat bentuk akar.
X mendekati 2 untuk akar pangkat 4 dari 32X. Nah, sekarang kita ubah dulu menjadi bentuk seperti yang ada di sifatnya ini, yakni akar pangkat E dari limit X mendekati C untuk Fx. Di sini akar pangkat 4 untuk limit X mendekati 2 dari 32X. Kita cek dulu ya, prasyaratnya di sini adalah harus lebih dari 0. Kita cek apakah limit X mendekati 2 untuk 32X ini lebih dari 0. Kita cek. Di sini sama dengan 32 dikali limit X mendekati 2 untuk X. Nah, 32 dikali, ini hasilnya adalah 2. Berarti diperoleh hasilnya adalah 64. Bagaimana? Apakah 64 lebih dari 0? Iya, jadi 64 ini lebih dari 0. Sehingga untuk syarat yang pertama di sini dia memenuhi. Kemudian kita cek lagi di sini syarat yang kedua, n harus bilangan genap. Kita cek n. N-nya adalah 4. Berarti n-nya bilangan genap. Jadi syarat tersebut sudah dipenuhi semua ya. Oke, karena sudah dipenuhi, kita lanjutkan. Sama dengan akar pangkat 4. Tadi kita sudah menghitung limit X mendekati 2 untuk 32X, hasilnya adalah 64. Kita masukkan ke sini 64. Berarti akar pangkat 4 dari 64 kita bisa ubah menjadi bilangan berpangkat 64. Kita uraikan, yang lupa kita uraikan di sini ya. 64 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 32 bagi 2, 16 bagi 2, 8 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 2-nya ada 6. Berarti 4, kita tulis 2 pangkat 6. Nah, sekarang kita ubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 6 per 4 sama dengan 2 pangkat 3 per 2. 3 per 2, 3 dibagi 2 utuhnya dapat 1. Berarti 2 masih sisa 1. Berarti di sini 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 2. Oke, bagaimana? Kalian sudah ingat kembali kan sifat-sifat tentang limit fungsi aljabar? Nah, buat rangkuman dari materi yang sudah saya sajikan tadi. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukup sampai di sini dulu. Nanti insya Allah pada pertemuan mendatang materi untuk limit fungsi trigonometri yang berikutnya, yakni tentang perbandingan trigonometri dan rumus-rumus trigonometri. Siapkan dulu ya, buka kembali buku kalian pada buku kelas 10 dan buku kelas 11-nya. Oke, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.